Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firaka Matunuha dari kelas B, jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai bab 7 dari buku Post-Truth yang ditulis oleh Lee McIntyre. Jadi, pada bab 7 ini, yang pertama dibahas ialah mengenai pada tanggal 3 April 2017, majalah Time, yaitu majalah dari negara Amerika, merilis sebuah edisi dengan cerita sampul yang menanyakan apakah kebenaran mati. Ini adalah karya seni yang mencolok, mengingatkan pada karya lainnya yang mereka lakukan pada masa kekacauan sebelumnya pada tahun 1960-an yang menanyakan pertanyaan yang sama tentang Tuhan. Pada April 1966, Presiden Kennedy telah dibunuh. Komitmen Amerika terhadap Perang Vietnam telah meningkat tajam. Kejahatan di tanah air meningkat, dan orang Amerika berada di awal era di mana mereka akan mulai kehilangan kepercayaan pada institusi mereka. Itu adalah momen refleksi nasional tentang jalan yang mereka tuju. Kesempatan untuk pengumuman terbaru Time tentang momen refleksi nasional adalah kepresidenan Trump itu sendiri. Dalam esai pembuka, editor Nancy Gibbs mengajukan beberapa pertanyaan penting tentang komitmen warga Amerika terhadap gagasan kebenaran di hadapan seorang presiden yang memperlakukannya seperti mainan. Ini adalah kata-kata yang kuat, tetapi diikuti oleh beberapa pengamatan yang bahkan lebih mengejutkan. Bagi Donald Trump, shamelessness atau tidak tahu malu bukan hanya kekuatan, tetapi juga strategi. Entah itu ukuran masa pelantikannya, atau kecurangan pemilih, atau pendanaan North Atlantic Treaty Organization atau bisa disebut NATO, atau klaim bahwa dia disadap, Trump mengatakan banyak hal yang terbukti salah. Tetapi menuduh Trump sebagai pembohong berantai beresiko melewatkan pertanyaan yang lebih mengganggu. Seperti apa yang sebenarnya dia yakini? Apakah itu dianggap berbohong jika dia percaya apa yang dia katakan? Di mana batas antara kebohongan, putaran, dan delusi? Atau seperti yang dikenang oleh penasihatnya Kellyanne Conway, antara fakta dan fakta alternatif, kesimpulan yang ingin dicapai audiens versus kesimpulan yang dijamin oleh bukti yang ada. Memperhatikan bahwa 70% pernyataan kampanye Trump dinilai oleh PolitiFact salah, bahwa hampir 2/3 pemilih yang disurvei selama kampanye mengatakan bahwa Trump tidak dapat dipercaya, tapi dia tetap memenangkan pemilihan. Orang tidak bertanya-tanya apakah ancaman terhadap kebenaran jauh melampaui tindakan siapapun. Jika demikian, pertanyaan di sampul majalah Time bukan hanya hiperbola, tetapi juga sangat relevan. Apakah kebenaran sudah mati? Sepanjang buku ini, kita telah menjajahi akar dari post-truth dengan asumsi bahwa seseorang tidak dapat benar-benar berbuat apa-apa terhadap suatu masalah kecuali ia memahami apa yang menyebabkannya. Tapi sekarang saatnya untuk mengajukan pertanyaan hasil, yaitu adakah yang bisa dilakukan tentang post-truth? Pada tahun 2008, Farhad Manjoo menerbitkan sebuah buku yang ditulisnya pada tahun 2006 yang berjudul True Enough: Learning to Live in a Post-Fact Society. Faktanya, salah satu contoh menonjol yang dieksplorasi Manjoo adalah kampanye Swiftboat Veterans for Truth yang dibuat oleh melawan John Kerry ketika dia melawan George W. Bush pada tahun 2004. Di sini, manipulasi bias kognitif dan penyajian kontranatif untuk media di panggung nasional menjadi fokus. Dengan melihat ke belakang, mudah untuk menghubungkan titik-titik dengan apa yang muncul kemudian di tahun 2016. Tetapi Manjoo merabalkan ide-ide fragmentasi media, bias informasi, penurunan objektivitas, dan ancaman tidak hanya untuk mengetahui kebenaran, tetapi juga gagasan tentang kebenaran itu sendiri. Apa yang dia tawarkan untuk membantu kita memeranginya? Sayangnya tidak banyak. Meskipun bab terakhir berjudul Living in the World Without Trust atau bahasa Indonesianya Hidup di Dunia Tanpa Kepercayaan, Manjoo tidak menawarkan banyak nasihat praktis selain mengatakan bahwa kita harus memilih dengan bijak apa yang akan kita percayai. Mungkin terlalu berlebihan untuk meminta seseorang yang melihat sejauh ini juga akan memberi kita alat untuk melawan apa yang akan datang. Di sini penulis akan mencoba untuk mendorong hal-hal lebih jauh. Kita tidak perlu melihat apa yang akan datang lagi, melainkan kita hidup melaluinya. Kita sekarang mungkin mengerti sedikit lebih baik mengapa post-truth terjadi.
Tetapi bagaimana ini dapat membantu kita untuk menghadapinya? Seperti yang ditanyakan oleh Manju di bukunya, bisakah kita belajar hidup dalam masyarakat post-truth? Seseorang harus melawan kebohongan. Kita tidak boleh berasumsi bahwa mengklaim apapun dengan terlalu keterlaluan untuk dipercaya. Sebuah kebohongan dikatakan karena orang yang mengatakannya berpikir akan kemungkinan seseorang untuk mempercayainya. Kita mungkin berharap pendengar memiliki akal sehat yang cukup untuk tidak mempercayainya. Tetapi di zaman manipulasi partisan dan fragmentasi sumber informasi kita yang dikunci untuk memainkan alasan motivasi kita tidak lagi berhak atas asumsi itu. Inti dari menantang sebuah kebohongan bukanlah untuk meyakinkan si pembohong, yang mungkin terlalu jauh pergi dalam tujuan gelapnya untuk direhabilitasi. Tapi karena setiap kebohongan memiliki pendengar, mungkin masih ada waktu untuk berbuat baik bagi orang lain. Jika kita tidak menghadapi pembohong, akankah mereka belum beranjak dari ketidaktahuan ke ketidaktahuan yang disengaja, akan tergelincir lebih jauh ke dalam lubang kelinci menuju penyangkalan penuh, di mana mereka bahkan mungkin tidak lagi mendengarkan fakta atau alasan, tanpa kontralatif dari kita? Apakah mereka punya alasan untuk meragukan apa yang dikatakan pembohong? Paling tidak, penting untuk menyaksikan kebohongan dan mengungkapkannya apa adanya. Di era pasca kebenaran, kita harus menantang setiap upaya untuk mengaburkan masalah faktual dan menantang kepalsuan sebelum dibiarkan membusuk. Meskipun suara-suara di sisi lain lebih keras, memiliki fakta adalah hal yang kuat. Artinya, bahkan di era skeptisme yang partisan dan berisik, fakta tentang realitas hanya bisa disangkal begitu lama. Media berhenti menceritakan kedua sisi cerita tentang vaksin dan autisme setelah ada wabah campak di 14 negara bagian pada tahun 2015. Tiba-tiba, fakta penipuan Wakefield membuat salinan yang lebih baik. Orang hampir bisa melihat kecemasan pembawa acara TV atas keterlibatan mereka sebelumnya. Semalam tidak ada lagi perdebatan TV layar terpisah antara para ahli dan skeptis. Kesetaraan palsu tidak lagi tampak seperti ide yang bagus begitu orang mulai terluka. Apakah kita menyebutnya pasca kebenaran atau pra-kebenaran adalah berbahaya untuk mengabaikan kenyataan. Dan itulah yang kita bicarakan di sini. Bahaya post-truth bukan hanya kita membiarkan opini dan perasaan kita berperan dalam membentuk apa yang kita anggap sebagai fakta dan kebenaran. Tetapi dengan melakukan itu, kita juga mengambil resiko terasing dari realitas itu sendiri. Tapi ada jalan lain yang mungkin. Kita bukanlah pasca kebenaran seperti halnya kita sebelum kebenaran. Kecuali jika kita membiarkan diri kita demikian. Pasca kebenaran bukan tentang realitas. Ini tentang cara manusia bereaksi terhadap kenyataan. Begitu kita menyadari bias kognitif kita berada dalam posisi yang lebih baik untuk menumbangkannya. Jika kami ingin media berita yang lebih baik, maka kami dapat mendukung mereka. Jika seseorang berbohong kepada kita dapat memilih apakah kita akan mempercayainya, dan kemudian menentang kepalsuan apapun. Ini adalah keputusan kita bagaimana kita akan bereaksi terhadap dunia di mana seseorang mencoba untuk menutupi mata kita. Kebenaran masih penting, seperti biasanya. Apakah kita menyadari hal ini pada waktunya? Itu adalah terserah kita. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.